Oke, kembali lagi bersama saya Afzal atau Rama Afzal. Kebalik, tumben, asik. Yaudah, panggil aja Afzal. Nah, di video kali ini saya tidak lari, melainkan saya akan membahas materi. Dan materi yang saya akan bawakan hari ini adalah apa saja program dalam lari. Dan nanti di dalam videonya saya akan membahas dasar-dasarnya saja mungkin, dan beberapa tips untuk melakukannya. Ya, di dalam lari itu ada beberapa program, dan itu fungsinya beda-beda ya guys ya. Oke, tanpa perlu lama lagi kita bakal memasuki video materi kali ini, oke? Sah. Nah, yang pertama itu saya akan menyebutkan beberapa program yang ada pada lari. Yang saya bakal bahas awal itu adalah easy run, yang kedua temporan, yang ketiga interval, yang terakhir long run. Dan kita bakal masuk ke pembahasan easy run, oke? Nah, apa itu easy run? Easy run itu adalah lari santai. Santainya bukan lari kayak lari jogging, beda ya guys ya, easy run sama jogging. Nah, easy run itu biasanya banyak orang ditempuh dengan jarak 3 sampai 5 km. Dan itu biasanya saya pakai walaupun saya lari 1 km atau 2 km, tapi tidak apa-apa. Yang penting dalam easy run itu larinya santai dan nafas tidak ngap-ngapan, oke? Dan easy run ini banyak sekali dipakai oleh para pemula yang pada mulai lari, mulai konsisten. Dan biasanya ini menggunakan pace 6 atau 5. Santai, tidak cepat, tidak lambat, oke? Lalu kita bakal masuk ke pembahasan temporan. Oke, kita memasuki temporan. Apa itu temporan? Temporan itu adalah lari yang konsisten atau bisa saja tidak berubah pace-nya. Misal nih, saya main di pace 6. Nah, saya harus konsisten di pace 6 itu dalam 1 jam atau 60 menit. Itu sama sekali tidak boleh berubah. Jika ingin berubah, harus dari awal. Misalnya nih, saya di minggu pertama itu saya menggunakan pace 6. Dan itu konsisten sampai di hari ke-7. Dan di minggu selanjutnya saya akan mulai di pace 5.30. Saya benar-benar harus konsisten di daerah situ ya guys ya. Daerah sekitaran 5.30 itu. Tidak boleh sama sekali tidak berubah. Karena apa? Karena itu melatih. Pertama biasanya itu saya dengar itu melatih mindset. Mindset dilatih di situ karena harus konsisten gitu. Tidak boleh berubah sama sekali. Dan melatih otot-otot kaki. Ya, intinya begitu lah. Dan banyak lagi manfaat dari temporan. Dan ya, tanpa perlu lama lagi kita masuk ke interval, oke? Nah, apa itu interval? Interval itu adalah lari dengan intensitas tinggi. Dan biasanya itu ini untuk menambah kecepatan dan stamina ya guys ya. Dan program ini tidak boleh sembarang orang lakukan karena sangat beresiko tinggi. Nah, di interval ini banyak orang sekali untuk mencapai. Saya contohkan langsung aja. Misalnya nih, kalian itu main di PS4. Oh iya, sebelumnya interval itu termasuk kalau kalian sudah masuki ke PS4 atau PS3 ya guys ya. Karena hitung-hitungannya hanya di situ. Dan interval itu biasanya itu ada perkaliannya guys ya. Saya kurang paham dengan penghitungannya. Tapi ada teman saya menggunakan interval, dia itu menggunakan 400 kali 8. Jadi itu kayak 400 itu secepatnya gitu. Wah, cepet banget itu, harus cepet. 800 ding. Maaf. 800 meter itu dalam 1 menit. Jadi kayak harus dikejar. Mau sampai muntah, mau sampai apa harus dikejar, tidak boleh mundur. Jadi
sangat beresiko tinggi guys ya. Jadi para pemula atau masih jangan coba-coba, mati kalian. Apalagi yang hobinya berbahan ya kan, langsung nyoba interval langsung dijemput sama yang di atas. Dan tanpa lama lagi kita masuki ke yang terakhir, yaitu long run. Nah, yang terakhir itu ada namanya long run. Apa sih itu long run? Long run itu dalam bahasa itu kayak lari jauh. Kenapa lari jauh? Karena ini larinya itu menempuh dengan jarak yang jauh, yaitu di 10 km lebih. Long run juga biasanya dengan jarak start awal yang jauh. Bukan hanya muter-muter saja, tapi yang jauh sih biasanya orang-orangnya. Mungkin dari rumah saya ke Monas itu sudah termasuk long run saya. Jaraknya itu ada di sekitar 13 km. Itu sudah termasuk long run. Nah, long run itu biasanya itu mengurangi pace kita sendiri. Misalnya saya itu main di pace 6. Berarti untuk long run itu saya main di pace 7. Karena apa? Karena kita harus menghemat energi kita. Jangan di push di awal, nanti kalau di akhir pasti tidak kuat. Dan long run ini memakan waktu sangat banyak. Bisa saja 1 jam, 1 jam lebih atau 2 jam, atau bisa berjam-jam mungkin. Bisa. Atau bisa disebut maraton ya guys, tapi beda lagi. Mungkin maraton sini tidak saya bahas karena saya masih kurang paham dengan maraton. Dan kali ini saya bahas long run saja. Nah, long run itu biasanya dipakai seminggu sekali atau 2 kali ya guys. Jangan terlalu sering. Diimbangi dengan program-program lain untuk menguatkan kaki kalian dan pernapasan kalian. Ya, mungkin segitu saja dari pembahasan program-program yang saya jelaskan. Mungkin kita bakal masuk ke penutupan. Oke, sekarang sudah masuk ke penutupan. Gimana penjelasan program yang saya jelaskan tadi? Apakah kalian sudah mengerti? Ya, mungkin beberapa ada orang tidak mengerti atau tidak mengerti semua, saya tidak tahu. Tapi tidak apa-apa. Kalian bisa menanyakan di kolom komentar ya guys ya. Nanti insya Allah saya akan jawab satu persatu. Ya, mungkin pembahasannya sampai sini saja. Maaf jika ada beberapa materi yang masih kurang pas dengan yang aslinya. Sejujurnya saya masih kurang paham dengan program-program pada lari. Saya hanya tahu dasarnya dan hanya tahu dari orang. Dan sebelum itu saya akan memberitahu, besok saya bakalan lari dengan anak sekelas saya. Saya berkolaborasi dengan teman-teman saya yang melakukan olahraga lari juga. Ya, nanti ada sekitaran 3 orang atau 2 orang yang saya akan ajak, oke? Ya, mungkin segitu aja. Terima kasih sudah menonton video saya dan let's go terus lari. Bye.